Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aldi Alfebrian Ibran Betanu, mahasiswa sosiologi semester 6 kelas C dengan NIM 1803030112, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Baik, judul buku kali ini yakni Memerangi Korupsi dan Penipuan di Bank, yakni tugas ke-8. Baik, untuk penjelasannya kita simak berikut. Alasan yang muncul untuk memerangi korupsi, penerapan konsep saksi Bank Dunia tampaknya didasarkan pada alasan yang berbeda. Yang pertama adalah tujuan spesifik bank untuk melindungi miliknya dari sumber daya dari kemungkinan penyalahgunaan, dan yang kedua sesuai dengan perang melawan korupsi dan penipuan sebagai bagian dari komitmen Bank Dunia untuk memerangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Faktor ketiga terkait kebijakan global melawan ekonomi kejahatan baru-baru ini muncul berkenaan dengan perlu melindungi sumber daya bank. Hal ini secara eksplisit disediakan oleh anggaran dasar yang mengharuskan lembaga untuk membuat peraturan untuk memastikan bahwa dana yang disediakan oleh lembaga keuangan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan secara khusus. Bank akan membuat peraturan untuk memastikan bahwa hasil pinjaman yang digunakan untuk tujuan pemberian pinjaman dengan memperhatikan pertimbangan ekonomi dan efisiensi dan tanpa memperhatikan pengaruh politik atau non-ekonomi lainnya atau pertimbangan. Ketentuan ini harus dibaca sehubungan dengan bagian tersebut. Nah, yang menentukan apa untuk sumber daya bank harus digunakan ini menyatakan bahwa sumber daya dan fasilitas bank akan digunakan secara eksklusif untuk kepentingan anggota dengan pertimbangan yang adil terhadap proyek untuk pengembangan dan proyek untuk rekonstruksi sama. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab staf bank untuk memastikan bahwa pinjaman tersebut benar digunakan hanya untuk tujuan pembuatannya. Bank juga harus memverifikasi itu sebagai pertimbangan ekonomi dan efisiensi terpenuhi, tetapi tidak harus melalui penawaran kompetitif yang sesuai. Nah, untuk itu keadaan di mana dana yang disediakan oleh bank dapat dialihkan dari mereka. Tujuan asli mewakili pertanyaan yang membuat kekeliruan, sehingga secara tradisional terkait dengan kemungkinan penggunaan sumber daya bank untuk tujuan militer. Nah, yang berikutnya terkait dengan 1.2 mengejar sasaran bisnis yang jelas. Penerapan konsep saksi Bank Dunia tampaknya juga terkait dengan alasan lain, yaitu kebutuhan mendesak untuk mengembangkan bisnis yang jelas operasi di tingkat global dalam beberapa tahun terakhir. Kesadaran yang semakin meningkat melawan kemiskinan adalah penting untuk mempromosikan pemerintah yang baik yang telah melakukan perlawanan. Kejahatan ekonomi menjadi prioritas global utama selama 2 dekade terakhir. Hubungan penting antara pemerintah yang baik, antara keuangan dan pengatasan kemiskinan jelas muncul secara khusus dengan hubungan tertentu. Dalam studi utama dilakukan oleh kelompok riset pembangunan Bank Dunia bahwa efek dari beberapa dimensi pemerintahan seperti stabilitas politik, ketiadaan kekerasan, efektivitas pemerintahan, kualitas peraturan, supremasi hukum, kontrol korupsi dipantau meliputi 150 negara. Nah, penelitian tersebut menyoroti adanya hubungan antara 3 fenomena tersebut di atas, yakni hasil pembangunan per kapita, kematian bayi, dan melek huruf oleh dewasa. Secara khusus penulisan tersebut bahwa peningkatan tata kelola membawa hasil yang berarti bagi bank tersebut. Nah, adapun juga identifikasi perang melawan kejahatan ekonomi sebagai prioritas utama di tingkat internasional telah membuat perjanjian dengan tidak etis atau sebaiknya partai korup yang secara politik tidak dapat diterima oleh pemerintah dan organisasi internasional. Secara sikap kontras tanpa kompromi global seperti itu telah meningkat
setelah krisis keuangan yang telah terjadi. Nah, memang krisis itu sendiri penghematannya dilakukan dan didorong oleh beberapa prioritas yang mendesak untuk memerangi perilaku kejahatan keuangan, misalnya korupsi dan penggelapan pajak. Nah, integritas tersebut telah menjadi salah satu tujuan utama bank. Faktanya perjanjian mereka memungkinkan dipengaruhi oleh beberapa penyebab yang berpotensi menempatkan mereka pada integritas yang berisiko, seperti ketidakjelasan proses pemberian kontrak dan kontrak implementasi, dan kerahasiaan kontrak, juga kerentanan yang melekat pada perjanjian. Secara khusus untuk mencapai tujuan tersebut, bank telah mengembangkan pendekatan multilevel yang mencakup upaya untuk mempromosikan pemerintah yang baik, menandai baik secara lokal maupun di tingkat global, untuk meningkatkan uji tes proyek pelaksanaan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Nah, yang berikutnya terkait dengan pendekatan bertingkat dalam memerangi korupsi, bahwa berkenan dengan promosi proses administrasi yang akuntabel dan transparan, dan institusi bank telah membuat komitmen yang kuat untuk membantu pemerintah dalam hal mereka berupaya untuk meningkatkan perilaku etis dan pemberian layanan yang efektif. Secara khusus, lembaga keuangan berfokus pada dua bidang utama. Di satu sisi, tujuan kegiatannya dalam memperkuat sistem manajemen sektor publik dalam cabang eksekutif, termasuk pengelolaan keuangan publik dan pekerjaan publik. Di sisi lain, mereka memiliki tujuan untuk meningkatkan lingkungan tata kelola yang luas dan di dalamnya memperkuat tata kelola tersebut. Nah, yang berikutnya, membina tindakan kolektif tentang tata kelola global. Pilar lain dari strategi anti korupsi global yang dikembangkan oleh bank adalah diwakili oleh inisiatifnya dalam membangun tindakan kolektif pada pemerintahan yang global. Nah, secara khusus bahwa pada bulan Desember 2010 yang lalu, Bank Dunia meluncurkan International Corruption Hunters Alliance atau disingkat ICHA, yang merupakan inisiatif internasional untuk ditangani oleh korupsi. Ini adalah jaringan yang dibentuk oleh lebih dari 300 anggota anti korupsi, otoritas penegakan hukum, dan perwakilan organisasi internasional dari 130 negara dalam memerangi korupsi. Nah, untuk itu investigasi mereka sendiri meningkatkan penentuan domestik yang terlibat dalam diskusi penyelesaian atau proceeding tersebut. Nah, yang berikutnya terkait dengan memerangi korupsi di bank yang dibiayai. Bank juga mengembangkan serangkaian tingkatan yang bertujuan untuk memberantas korupsi. Kegiatan langsung dalam proyek sendiri, fokus langsung pada bank, yang dimana proyek tersebut didanai sendiri dan ditelusuri pada akhir tahun-tahun yang lalu. Keadaan ini mempertemukan tahunan bank dan dana moneter sehingga hal tersebut menunjukkan perubahan haluan yang menunjukkan dalam sistem pengendalian manajemen bank dalam kebijakannya. Nah, yang berikutnya terkait dengan resiko korupsi substansial yang selalu dihadapi bank, tampaknya juga menjadi hubungan dengan asimetri informasi yang ada antara lembaga keuangan dan negara tempat proyek dilaksanakan. Masalah ini biasanya dijelaskan dalam efektif dalam beberapa tata kelola perusahaan melalui biaya keagenan teori. Di antara langkah-langkah anti korupsi yang dikembangkan oleh bank secara langsung, di dalamnya memiliki proyek yang didanai sendiri. Berkenaan dengan yang pertama, aturan mendasar yang berlaku untuk setiap proyek ini adalah peminjam yang bertanggung jawab atas pengadaan di bawah pinjaman Bank Dunia, bukan lembaga keuangan sendiri. Alhasil, dalam proses pengadaan, bank berperan hanya mendukung yang dilakukan melalui penerbitan pedoman, penawaran sesi pelatihan, dan bantuan yang diberikan sifatnya
untuk pendayung tersebut. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas ketidaknyamanan dari Bapak maupun teman-teman semua. Terima kasih.